marmer, atasnya belingnya itu keramik atau polsen yang tampil sampingnya. Ya kenapa disebut beling? Ya kaca ya, soalnya itu dulu saking mengkilapnya suka dilap-lap itu bisa kayak buat ngaca gitu, lalu disebut beling. Nah itu fungsinya buat istirahatnya keluarga sultan dan sultannya apabila kunjungan sini. Apalagi selesai ngasih pembahasan tadi, ada pidato ya di Bangsa Sagingan tadi. Nah ini turun tadi yang Bapak cerita, ini ada mitos patung Perawan Sunti ya. Nah ini patungnya simbolnya yang sekarang ini, yang Perawan tadi. Nah ini patungnya simbol yang sekarang ini. Nah ini tergantung kitanya. Kalau sekarang, kalau anaknya masih kepercaya atau yakin, pikiran itu akan terjadi. Jadi mitosnya sampai sekarang masih nyampe ya. Ya. Nah ini kita masuk gua Peteng. Itu atapnya ada tumpuk gua Puncit. Nah ini ikon Sunyaragi atau yang sering kita lihat ini paling yang karang paling banyaknya di sini nih. Kita kelihatan ya, hampir 70% karang laut semua ya. Yang tadi Bapak ceritakan itu karangnya bukan dari luar, betul. Nah ini gua Peteng sendiri kata Jawa ya, bahasa Jawa. Itu artinya gelap. Nah ini fungsinya buat persiapannya prajurit untuk melatih kekebalan tubuh. Nah itu ada ruangannya, nanti di dalam kita bisa lihat ya, pas satu badan sambil duduk menghadap ke barat ya. Nah itu atapnya ada tumpuk gua Puncit, bukan kuburan ya. Di sini gak ada kuburan, ada makam ya. Dan itu bahasa dulu, kalau bahasa sekarang menara pengawas, puncak paling tinggi Puncit tuh. Kalau orang Cirebon Puncit paling muncit ya, paling tinggi, paling ujung, betul. Nah itu fungsinya buat ngawasin musuh. Jadi dulu bahasanya sekarang menara pengawas. Jadi yang dulu di atas sana, yang disimpan di atas itu prajurit yang pintar memanah. Kalau yang sekarang jago nembak, kemudian sniper ya. Nah betul. Nah itu sampingnya ada yang bayang pakai kerudung hitam, itu namanya gua Langse. Langse itu bahasa Cina kuno yang artinya tirai atau hordeng. Jadi orang yang berzikir atau puasa itu tutup dengan dua tirai. Jadi tirainya itu terbuat dari, jadi kayak patung makanan ya. Ini kalau air ini masih berfungsi, yang disebut taman air ini dari atas airnya turun ke bawah, ngerojok betul. Jadi tirai-tirainya itu terbuat dari air semua. Jadi air terjadi ngerojok gitu. Jadi airnya dulu nggak pernah berhenti. Dari mana? Dari mata air. Itu pada air dari Tianjang Sutet, nanti Bapak bisa jelasin situ ya. Ini bisa masuk ya. Yuk. Itu atap menara pengawasnya kelihatan pendek ya, ini ya, soalnya kita tadi naik ya. Dan ini Mas, ini ada dua ruangan nih, kamar Kaputren ya. Sebelah kanan Kaputren, ini Kaputren. Sayang yang Kaputren tulisannya udah rusak ya. Kalau Kaputren itu jadi istilahnya kamarnya laki. Jadi kamar itu cuma istilah aja, bukan buat tiduran. Jadi ini sebenarnya buat belajar. Jadi kelas lah kan. Jadi tempat belajarnya laki di sini, kalau laki terbuka. Kalau yang perempuan agak tertutup, ada penghalang dindingnya. Jadi supaya yang laki nggak bisa nembus ke bagian perempuan itu. Aurat ya Pak? Betul, terpisah gitu. Nah ini barangkali mau lihat ke ruangan perempuannya emang nggak, kalau yang laki kelihatan udah ngoblong ya. Nah ini, kalau dulu yang laki nggak boleh masuk, sekarang bebas. Kalau laki masuk dibilangin, jangan masuk. Oh ya, Bapak belum ngasih tahu ya kenapa pintunya agak pendek-pendek. Ini udah tahu ya pintu ya. Jadi ruangannya atau jalannya sempit-sempit ya, lorong-lorong gitu ya. Pas satu badan tuh ya. Iya. Ini ada maknanya buat menguji diri atau buat introspeksi, ngaca diri. Dengan kasar lain itu introspeksi atau ngaca diri itu bukan yang gemuk harus jadi kurus. Ya kemungkinan orang dulu sebelum puasa harus kurus ya langsung ya.
Tapi dengan makna sesungguhnya itu jadi introspeksi atau ngaca diri itu jadi ada istilahnya. Jadi kita mau ngomongin orang, bicara orang, tuh harus lihat dulu kitanya betul belum, baik belum sebelum ngomongin orang gitu. Nah, Sebabnya bergema ya. betul. Nah, ini bagian belakang nih, beda lagi ya. Kalau kita lihat itu bangunannya kayak gumpalan cadas atau aduk. Nah, itu kalau dari sini udah nebak belum kayak kepala apa tuh? Kayak kepala Tengkorak ya? tengkorak ya. Betul. Modelnya, Pak. Kalau anak-anak kecil nyebutnya di film robot apa? Transformer. Oh, itu kepalanya Optimus Prime tuh. Ya, ini kalau kita perhatiin ini kepalanya Buddha sebenarnya tuh. Buddha ya. Ya, dari aturan dalam ajaran Hindu atau Buddha itu nggak boleh diinjak-injak. Itu kastanya tinggi. Ya, di ajaran kita juga itu ada motif Megamendung. Iya. Oh ya, itu kayak huruf-huruf lingkaran L. Itu kalau mata terkikis nanti nggak kelihatan, nanti ada kelihatan. Bapak kasih tahu nanti. Nah, itu kan mereka di atas sama aja sampai ke atas seluruh, jadi nggak boleh diinjak sembarangan. Dan ini namanya gua Arga Jumut. Arga tuh maknanya atau artinya itu Arga tuh besar. Jumut tuh ngambil atau nyandak atau ngamot ngambil, ya jukut kalau bahasa. Jadi itu makna sendiri itu ngambil apa? Manggil makanan. Jadi tempat jamuan besar atau tempat ya, jadi Arga tuh besar, ya Jumut itu jamuan besar, ngambil makanan. Jadi tempat pertemuan orang besar juga, tempat pertemuan orang besar juga. Dan itu nanti ada ruangannya, ada mejanya juga. Dan pintu portalnya nanti yang bisa ke makanan Cinanya nanti di sana. Jadi Bapak bisa jelasin nanti di sana. Paling. Oh, ini kalau Cirebon itu terkenal dengan Megamendung ya Pak, Ya, batik betul. Megamendung. Nah, kebetulan juga di Sini ada. Gua Jumut, Arga Jumut. Arga Jumut juga ada Ada. motif Megamendung. Betul, betul. Kalau dilihat apa sih Pak makna dari sebuah Megamendung itu tuh Pak? Itu tadi yang Bapak jelasin dulu, mega mendung. Mega itu awan yang di atas maknanya. Tuh kelihatan kan? Kelihatan mendung kan? Iya. Itu gumpalan awan yang di atas. Nah, kalau kita artikan itu sama aja sang pencipta atas semua. Jadi istilahnya sama aja. Selalu mengingat. Ya, betul. Ya, Gusti Allah. Jadi itu nggak boleh sembarangan. Jadi itu adanya di atas. Jadi istilahnya sama aja sang pencipta seluruh itu Gusti Allah. Jadi kita nggak boleh sembarangan injak-injak. Jadi kalau kita ngerti, kalau orang-orang budaya itu nggak boleh dicek-injak. Kadang-kadang orang-orang nggak ngerti. Sendal kadang motifnya megang pendung, diinjak. Itu penting posisinya jangan di bawah, jangan diinjak. Kayak permadi itu nggak boleh. Alas buat apa keramik atau itu permadani apa namanya karpet ya itu nggak boleh. Nah, Bisa dibilang sakral ya. iya betul. Nah, ini tampungan airnya di sini yang Bapak cerita namanya balai kambang. Balai kambang ini balai yang ngapung di atas air. Nah, itu dulu bahannya bukan beton, itu kayu semua. Karena hubungan air tidak berfungsi, jadi abadikan dengan beton. Tetap alasnya pakai papan jati semua. Tuh kelihatan papan jati sisanya. Cuma sayang 2012 ada yang nyongkelin. Nah, ini tebalnya hampir 2 cm. Udah halus lagi. Orang yang ngambil wah ini udah dia pakai gitu. Nah, ini diatur dengan pintu-pintu air tuh. Kelihatan pintu airnya kanan kiri. Yang buat didorongin tadi gua petang ya, jadi air bisa turun ke bawah tadi. Nah, itu dengan apa? Pintu-pintu air. Nah, itu mata airnya dari mana tuh? Yang suksesnya dari situ. Ada orang Cirebon nggak? Ada ya? Ada. Tahu nggak daerah evakuasi Jalan Kandang Perahu? Nah, ada itu dari pajak Cirebon. Oh, Nah, itu dari lampu merah belok kanan tuh ya. Itu namanya jalan evakuasi. Ada namanya Kandang Perahu. Jadi ke Taman Sari Gosong ini dulu nggak bisa jalan kaki, pakai perahu dulu. Makanya ada daerah Kandang Perahu. Jadi kayak gundukan tanah, kayak pulau, kayak bukit itu tuh. Sampai sekarang bukitnya masih ada situsnya. Namanya Kandang Perahu. Jadi itu kelihatan tanah tapi bukan tanah nih tempatnya. Tempat perahu ya. Perahu penyimpanannya dan jadi tempati bangsa tuh tadi. Makanya sampai sekarang masih ada nggak digusur gitu. Nah, itu karena hubungan kemajuan zaman hanya digembun, jadi airnya tidak bisa ngalir lagi sini. Tapi pernah dicoba oleh Pak Ismail Salim Menteri Kehakiman tahun 90-an bikin panggung budaya Sunyaragi yang ada tulisannya buat pentas ini. Nah, ini ditanggul tuh, benteng tuh sampai ke sini. Ini udah cor beton semua bawahnya tuh. Cuma sayang cor betonnya udah secanggih sekarang ya. Iya. Dulu kan arsiteknya belum canggih. Jadi air diisi sore, pagi udah nggak ada lagi. Jadi mungkin pecah atau nyerap ya. Nah, itu PPP masih tersisa kelihatan. Nah, ini lebih lanjutnya nanti kita bisa lihat portalnya di bawah situ ya. Mari.
Itu kan namanya gua Argalimu tadi ya, tempat pertemuan orang besar atau tempat jamuan besar. Nah ini kalau kita perhatiin arsitektur Cinanya masuk nih, kayak mukanya barongsai sebenarnya nih. Itu pintu-pintu tuh mata istilahnya. Nah ini tulisan gua Argalimu ini hidung, ini mulutnya lagi ngebuka, lagi ngomong gitu. Nah ini lidahnya lagi berjulur. Jadi sayang kali ini pada jatuh ya. Nah ini arsitek Cinanya itu yang bantunya itu bawaan dari istrinya Sumiati yang dari Cina, yang bernama Putri Ongtin, Putri Ongtin. Yang panglimanya itu terkenal Lasmangat Cenggo atau Cengor, yang udah ngajarin Islam di Pulau Jawa. Dari sananya. Nah ini portalnya di belakang. Ini kenapa agak miring-miring ini ya? Nah ini agak miring-miring ini kenapa? Pada zamannya Sultan kelima, Sultan Matanghaji. Ya ini yang 1703 ya. Dari Gua Petang itu yang 1506. Nah ini yang 1788 ini yang terakhir. Nanti Gua Padangati itu di situ yang 1703-nya ya. Nah sama yang depan tadi, yang apa alun-alun itu. Nah itu nanti portalnya di bawah, kita bisa lihat di bawah. Yuk kita jalan. Ya. Ini tadi yang saya ceritakan ini ada portal ya di bagian belakang luar ini, portalnya tadi yang bisa ke Makkah dan Cina. Dan ini kemana portalnya? Nah ini depan kita. Nah ini ada dua pintu. Kalau arahnya ke kanan atau ke barat ini ke Mekah, kalau ke Cina arahnya ke kiri itu ke timur menghadapnya. Jadi tata caranya orang masuk ke sini ke ruangan ini, jadi itu bisa jongkok, bisa duduk, bisa berdiri. Tapi kalau mata biasa ini mohon maaf ini kelihatan buntu. Tapi kalau orang-orang yang sekarang yang bisa yang disebut indigo ya, itu bisa lihat portalnya aja. Tapi nggak bisa nembus ke sana. Karena apa? Jadi ini portal ini khusus keturunan dulu ya, yang punya ilmu tinggi, terus tetap punya bacaannya, dibarengi dengan tafakur dan tirakat. Dengan katakan tafakur dan tirakat itu maknanya itu orang dulu itu matanya nggak tidur, melek, dan perutnya lapar puasa. Nah itu tingkatannya dari 3 hari sampai 40 hari. Nah ini orang Cirebon semua kan? Iya Pak. Pernah dibilangin nggak sama orang tua atau kakek lah, cung, kalau memang cung ya, ini ada bahasa pepatah ya atau sloka ya, cung, nak, atau mas, atau apa, neng, atau ini apa gimana ya. Ini kalau orang tua nanyain dulu, kamu tuh kalau punya keinginan yang pengen cepat dicapai atau pengen diraih, kamu harus tirakat atau tafakur. Itu makanya jangan ngasih terus, dibarengin dengan yang lain. Kalau teman jangan segat terus mangannya ya. Itu mangannya dibarengin karo yang sejen atau yang lain. Apa? Ini mohon maaf, Bapak bukan ngomong yorok ya. Ini bahasa Solok aja. Makanya tembelak karut lepong. Pernah dengar nggak? Makanya tembelak karut lepong. Nggak dengar belum? Belum. Itu ada maknanya. Bukan kalau kita artikan itu kotoran semua maknanya. Tapi itu bukan makna sesungguhnya. Jadi bukan kotoran kita makan. Jadi maknanya itu jadi tembelak karut lepong. Jadi tembelak itu matanya melek, lepongnya itu matanya kempong. Jadi kalau orang begitu kasar ngomong, kalau keinginan kita pengen cepat diraih, makannya aja segabah dibanding kalau saya apa tembelak karut lepong, matanya melek, matanya kempong. Nah konon dari Cirebon. Jadi bukan makna sendiri kita kotoran makan gak ada yang mau. Ya, iya. Tuh. Dan ini mejanya ini tempat pertemuan besarnya, buat makannya juga. Dan Bapak nggak ngerti dulu sistemnya gimana, apa berdiri atau duduk ya musyawarahnya. Nah ini dulu ada atapnya, nggak terbuka kayak gini, jadi dingin ya. Dan itu ruangan gedenya khusus makan besarnya di situ sambil lesehan. Lihat mana. Nah ini tempat makannya ya. Dulu belum ada penopang-penopang ini Penopang ini belum, karena takut turun buat ambruk, akhirnya kita tahan dengan penopang beton dari bantuan ini. Dan ini tempat makan besarnya di sini lesehan ya. Ini anginnya kalau masuk ini angin terasa gede, anginnya ini masuknya terasa banget dinginnya. Jadi keluar masuk anginnya terasa. Nah itu jendela-jendelanya yang ini. Nah ini kalau kita di sini butuh
Aceh, nanti kita masuk ke Gua Padang Hati. Langsung aja Pak. Ya, Padang Hati itu terang hati. Ya. Nah, ini tadi yang Bapak ceritakan ini ada di belakang, ini namanya Gua Padang Hati. Padang Hati terang hati, Padang Hati ya. Jadi kalau keturunan punya masalah yang nggak bisa digunakan dari sini, hatinya akan tenang. Ya, itu tadi satu tadi tapakul tadi ya. Nah ini hati kepalanya duduk ya. Ini ruangannya lebih enak, jalan juga enak. Nah, kayak di Gua Petang tadi. Tadi jalan dulu ya. Ini satunya ruangannya di atas sana. Ya. Nah ini menghadapnya bisa ke barat nih. Kalau sholat atau tidur juga bisa nih. Ini kalau buat rame-rame 3 orang bisa. Ya duduk, tapi kalau lebih dari orang pasti nggak konsen ya, nggak konsentrasi, pasti ngobrol, ngawur nanti ya. Langsung ke atas ya, kita kesini ya. Ini ada kepala ya. Nah, ini ruangannya yang satu ini nih, kalau mau lihat. Nah, ini kamar ruangannya lagi ya, yang buat kuncinya itu kunci ya. Awas tajam. Tajam banget. Nah kita turun sini ya. Monumen Cina. Boleh di sini Pak? Kalau di belakang ini ada monumen Cina ya Pak? Ya. Itu ada kisah apa itu Pak? Jadi monumen Cina itu sebenarnya bukan kisah ya, jadi gambaran aja. Jadi monumen Cina itu di bentuknya atau digambarkannya kayak makam Cina ya, atau bongpai orang itu. Iya. Ya, tapi bukan makam Cina, itu gambaran saja. Di bentuknya kayak makam Cina atau ini monumen. Jadi itu buat penghargaan orang-orang Cina yang itu membangun Taman Sari Gosma ini. Jadi dikasih penghargaan ini, jadi gambarnya kayak bong Cina. Jadi buat mengingat. Jadi kalau bapak kecil, bapak kebetulan hari ini. Jadi kalau hari-hari besar Cina itu orang sekarang kan keturunannya kan selama tahun Udah nggak ada. hilang ya, jadi generasinya nggak ada, jadi ya menghilang adat istiadatnya. Dan ini di sebelahnya di taman apa di monumen Cina ini di taman juga. Nah ini pohonnya sekarang masih hidup, disebut pohon kelengkeng. Oh ini Nah pohon ini kelengkeng. kurang lebih umurnya 300 tahun, tinggal kulit dan akarnya aja kelihatan dari sini. Iya. Topos, nggak ada batangnya. Iya, tinggal Kalau ini kulitnya. penopang ya, bukan pohonnya. Nah, ini pohon yang asli. Topos. Nah ini daunnya masih hidup. Kalau secara kasat mata biasa ini mati. Iya. Nah ini mohon maaf, kelengkengnya dari dulu sebenarnya nggak pernah berbuah. Oh nggak pernah. Nah ini pohonnya satu. Nah ini menurut mitos ini pohon kelengkeng itu harus dua. Harus dua ya. Nah, Iya. nah ini lelaki. Dan ini sendiri, nggak ada pasangannya. Jomblo. Bisa dikenal Nah, jomblo. jadi sebenarnya kalau pohon kelengkeng harus 2 pohon. Ya maksudnya pasang lah. Nah ini bukan ini laki, dan ini nggak pernah berbuah. Dan di depan kita ada patung lagi Garuda. duduk ya. Garuda Great Udah Ular. gagah ya duduknya ya, tapi sombong kelihatannya ya, angkuh ya. Nah itu namanya Garuda yang sedang dililit ular ya. Mas tahu burung? Burung. Ya burung garuda tahu kan? Itu kelihatan sayapnya ya. Iya. Burung punya sayap 2 ya. Iya punya. Dia bisa terbang kemana aja bebas ya. Jadi ularnya tahu di dalam lagi melihat ya. Iya. Nah itu ibaratkan ular itu tali,
Kalau burung ditalin bisa terbang nggak? Nggak bisa, Pak. Ya, sama aja biasanya atau filosofinya. Kalau kita punya kedudukan yang tinggi, ilmu yang tinggi atau yang lebih, kita nggak boleh sombong, harus rendah hati. Kayak ilmu padi, semakin merunduk semakin terisi. Ya kayak burung aja, sok gimana dia terbang, seenaknya. Kalau nggak ada ditalin, dia bisa terbang. Kalau ditalin, dia nggak bisa terbang. Sama aja itu udah. Biasanya jangan jadi orang yang lebih tinggi, jangan sombong. Sama aja. Harus rendah hati. Biar kita ilmunya tinggi, hartanya lebih, kekuatan kita, wah kuat. Itu ada yang kuat kuatin lagi, ada tinggi tinggiin lagi kayak langit, satelit itu kekuatannya. Jadi kasih ngomong itu nggak boleh sombong, harus rendah itu. Nah ini sampingnya ada buah kelanggengan. Kelanggengan itu langgang abadi, paten. Nah ini buat pertapanya atau tempat istirahatnya raja atau sultan dan pejabat tinggi, supaya kedudukannya Langgeng. nggak bisa diganti. Cuma sayang kita nggak bisa lihat, nggak bisa masuk, ada airnya. Emang dulu Banjir. sampai sekarang ada airnya. Kalau dulu di lingkup dengan air, jadi kalau sekarang kalau musim kemarau baru nggak ada airnya. Betul. Dan itu ruangannya kelihatan lubangnya. Itu lubangnya kelihatan. Nah itu tempat duduknya kayak di gua Padang Alit di atas air, jadi nggak tergenang air, tapi lewatnya emang injak air. Nah di satu sisi kenapa? Satu buat ngumpetin juga. Ini di sini tempat orang istimewa loh. Kalau nggak tahu kan ini, wah tempat apa sih? Ada orang juga. Nah buat ngumpetin juga satu sisi, itu airnya Mengelabui ya, Pak. yang ngelabuin juga gitu buat jebakan. Jadi orang-orang yang mau berbuat jahat kalau injak air juga bisa gerak, bisa sembunyi. Nah, ini nanti kita ada dua bangunan lagi. Nah ini yang depan ini kalau kelihatan tiras Hindu Buddha ya, atau di kayak Gabrata Prambanan atau Bali ya, pura ya. Nah ini namanya Candi Kosat atau Kuta Kosat. Kalau ciri khas Cirebonnya itu tuh Candi Bentar tuh. Candi Bentar. Ya, yang kebelah tuh yang di situ. Ya ini kenapa disebut Kosat? Nah ini begini digosok-gosok ini gitu, jadu. Jadi bata merah dengan bata merah jadu. Biar lengket ya, Pak. Ya, itu udah ngeluarin cairan